Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat KM semua, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelimpahan rezeki sehingga teman-teman semuanya dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Nah, kita kembali lagi di podcast kali ini bersama saya Kak Siswanto. Kita akan membahas mengenai rangkuman dan penjelasan tentang SNMPTN 2021 beserta perbedaannya dengan tahun 2020 kemarin. Namun sebelum kita lanjut, teman-teman silahkan untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke orang lain supaya teman-teman yang lainnya juga ikut merasakan manfaat dari adanya video ini. Beberapa waktu yang lalu, lembaga tes masuk perguruan tinggi atau yang kita kenal dengan nama LTMPT telah meluncurkan ketentuan-ketentuan mengenai SNMPTN dan SBMPTN 2021. Namun hari ini yang mau saya bahas hanya untuk SNMPTN 2021 dan juga apa sih bedanya dari tahun kemarin. Nah, mungkin teman-teman semuanya pasti mengincar salah satu jalur untuk dapat lulus ke PTN. Sementara kita tahu untuk masuk ke PTN ada 3 jalur. Yang pertama ada SNMPTN, kemudian yang kedua pakai SBMPTN, dan yang ketiga adalah mandiri. Nah, yang paling awal itu nanti adalah SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Berikut beberapa penjelasan mengenai kriteria-kriteria siapa saja yang bisa mengikuti SNMPTN 2021. Yang pertama adalah dari persyaratan sekolah. Tidak semua sekolah bisa mendaftarkan siswanya untuk ikut SNMPTN gitu. Karena ada kriteria khusus sekolah-sekolah seperti apa yang bisa mendaftarkan siswanya untuk ikut seleksi SNMPTN. Yang pertama, sekolah tersebut yaitu SMA, MA atau SMK, dia harus memiliki NPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Itu. Terus yang kedua adalah mengenai akreditasi. Perbedaan akreditasi ini berpengaruh kepada kuota siswa yang dapat mendaftar ke SNMPTN. Ketentuan yang ditulis adalah yang pertama, untuk akreditasi A itu yang bisa ikut seleksi adalah 40% ranking terbaik di sekolah. Kemudian akreditasi B 25%, lalu akreditasi C dan lainnya adalah 5% terbaik di sekolahnya. Maksudnya bagaimana? Mungkin banyak yang belum paham. Jadi gini, gampangnya katakanlah di sekolah A, di sekolah kalian ada misalkan 100 siswa program IPA gitu. Dan sekolah kalian itu akreditasinya adalah A. Jadi siswa yang bisa mendaftar SNMPTN itu adalah 40% dari 100 siswa IPA. Berarti adalah hanya 40 siswa saja. Seperti itu. Atau misalkan di sekolah kalian adalah siswa IPS. Siswa IPS-nya adalah misalkan ada 200. Maka yang bisa daftar SNMPTN itu adalah 40% dari 200, yaitu sebanyak 80 siswa saja. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sekolah harus mengisi PDSS, yaitu Pangkalan Data Sekolah dan Siswa, di mana data siswa yang diisikan itu hanyalah data siswa yang eligible atau yang memenuhi persyaratan saja. Itu tadi dari persyaratan sekolah. Sekarang kita pindah ke persyaratan peserta. Jadi siswa SMA, MA atau SMK kelas terakhir yaitu kelas 12 pada tahun 2021 yang memiliki prestasi unggul yang dapat mendaftar di SNMPTN. Jadi kalau kelas 11 atau kelas 10 jelas tidak bisa. Siswa tersebut harus memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Oke, masing-masing PTN artinya tiap PTN memberikan persyaratan yang berbeda-beda. Silakan teman-teman buka websitenya PTN tersebut untuk mengetahui lebih lanjut persyaratan khusus apa yang disyaratkan. Kemudian siswa harus memiliki NISN atau nomor induk siswa nasional dan terdaftar di PDSS. Artinya sekolah sudah mendaftarkan kalian, sudah mengisikan data kalian di PDSS. Kemudian siswa memiliki nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5 atau kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1 yang telah diisikan di PDSS tersebut. Kemudian yang terakhir,
Peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nah, ini poin penting yang sering disepelekan oleh anak-anak, padahal dia juga memiliki bobot. Apa sih portofolio itu? Jadi, bagi kalian yang memilih program studi yang ada kaitannya dengan seni dan olahraga, misalkan mungkin pendidikan jasmani atau pendidikan seni drama atau mungkin seni tari atau yang lainnya, itu kalian wajib mengunggah portofolio. Portofolio itu berupa rekaman atau hasil karya kalian. Contoh, kalian misalkan ngambil seni tari, berarti kalian harus mengunggah video kalian menari dalam kurun waktu tertentu. Atau kalian mengambil seni rupa atau seni lukis, berarti kalian harus menyertakan hasil karya lukisan kalian. Sekarang kita ke persyaratan pemilihan prodi atau program studi. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi kalian bisa memilih 2 program studi di mana dua-duanya berasal dari PTN yang sama, atau 2 program studi dengan 2 PTN yang berbeda. Apakah harus 2? Tidak. Ketika kalian hanya menginginkan 1 itu juga boleh. Jadi bisa 1, bisa 2. Cuman perhatikan untuk poin kedua berikut. Jika memilih 2 program studi, salah satunya harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan sekolah kalian. Tetapi jika memilih 1 prodi, bisa memilih di PTN manapun. Artinya begini, kalau kalian memilih 2 prodi, yang 1 itu harus seprovinsi sama sekolah kalian. Tapi kalau misalkan hanya 1 saja itu bebas. Contoh, misalkan kalian bersekolah di SMAN 1 Ponorogo. Kita tahu Ponorogo ada di Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau kalian milih 2 program studi, yang 1 harus ada di PTN Jawa Timur, misal itu ITS, UNESA, Brawijaya atau yang lainnya, yang 1 bebas. Tapi walaupun kalian dari SMA 1 Ponorogo dan kalian memilih 1 prodi saja, itu bebas mau di Jawa Timur ataupun di luar Jawa Timur, ataupun mungkin di luar pulau juga bisa. Kemudian yang ketiga adalah kalian sangat tidak disarankan untuk lintas minat atau lintas jurusan, kecuali ada PTN tertentu yang membolehkan kalian lintas jurusan. Jadi maksudnya lintas jurusan itu adalah di SMA kalian jurusan IPA, kemudian SNMPTN yang ngambil jurusan IPS dan sebaliknya, itu sangat tidak disarankan. Kemudian kita ke ketentuan pemeringkatan. Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran 6 mata pelajaran utama SMA atau 4 mata pelajaran utama SMK. 6 mapel itu adalah untuk SMA IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Biologi. Kemudian untuk SMA IPS adalah Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ekonomi, Geografi, Sosiologi. Dan untuk SMK adalah Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan 1 mata pelajaran kejuruan. Kemudian sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Jadi kalau misalkan ada kasus siswa yang nilainya sama, tetapi salah satu ada yang punya prestasi akademik, maka yang punya prestasi itu otomatis nilainya akan lebih tinggi daripada yang tidak punya prestasi. Itu. Dan yang ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Jadi jika ada siswa ranking atas yang tidak ikut SNMPTN, dia bisa digantikan oleh siswa lainnya asalkan masih memenuhi kuota sekolah tersebut. Kemudian berikut untuk jadwal kegiatan SNMPTN 2021. Yang pertama, untuk registrasi akun ATMPT diberikan waktu mulai dari 4 Januari sampai 1 Februari 2021. Kemudian penetapan siswa yang eligible oleh sekolah yaitu 4 Januari sampai 8 Februari 2021. Kemudian yang ketiga, pengisian PDSS oleh sekolah yaitu 11 Januari sampai 8 Februari 2021. Untuk pendaftaran SNMPTN itu sendiri yaitu 15 sampai 24 Februari 2021. Kemudian
Pengumuman dari hasil SNMPTN akan diumumkan pada tanggal 22 Maret 2021. Lalu yang terakhir, pendaftaran ulang bagi yang lulus SNMPTN itu silahkan dilihat di website masing-masing PTN. Gitu. Untuk kegiatan nomor 1 sampai 3 yaitu registrasi akun LTMPT, penetapan siswa yang eligible sama pengisian PDSS dilakukan oleh pihak sekolah. Sedangkan untuk 4 sampai 6 pendaftaran SNMPTN, pengumuman sampai pendaftaran ulang dilakukan oleh siswa. Nah, jika kita cermati, kalian sadar apa tidak perbedaan apa yang membedakan antara SNMPTN 2021 dengan 2020? Nah, ternyata perbedaannya ada di aturan pemilihan prodi. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa untuk tahun ini kalian bisa memilih maksimal 2 program studi dengan syarat salah satunya harus di PTN yang seprovinsi dengan SMA kalian. Sedangkan peraturan ini di tahun kemarin tidak ada. Gitu. Nah, dari penjelasan tadi, saya harap teman-teman segera menyiapkan diri, menyiapkan strategi supaya kalian bisa menembus ketatnya SNMPTN 2021. Tapi kalian juga tidak boleh lengah, karena kita juga harus siap yang terbaik dan yang terburuk. Kalaupun kita lolos, alhamdulillah. Kalaupun tidak, berarti kalian harus segera menyiapkan untuk selanjutnya, yaitu UTBK SNMPTN 2021. Nah, sekian dari saya. Jika masih ada hal yang kurang dipahami, silakan tulis kolom komentar atau langsung datang ke cabang-cabang Gajah Mada terdekat di kota kalian. Terima kasih, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.